Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah, kakak punya pengumuman nih untuk mama papa kalian. Mama, papa, Komisi Anak GKI Gading Serpong akan mengadakan seminar parenting secara online pada tanggal 29 Agustus 2020 jam 10 sampai jam 12.30 siang. Mama, papa, kita akan belajar dengan tema orang tua sebagai rekan sekerja Allah, di mana kita diingatkan bahwa penanggung jawab pendidikan iman anak adalah orang tua, dan kita belajar menjadi role model yang baik bagi anak-anak. Seminar ini akan dibawakan oleh Ibu Melani Barlian. Jangan sampai ketinggalan ya Mama Papa, karena ini sangat baik untuk kita. Mama Papa bisa mendaftar di link atau barcode di bawah ini. Oke adik-adik, kita mulai ibadahnya. Ingat, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Shalom, selamat pagi adik-adik kelas 6A siang. Bagaimana kabar kalian? Om Daud berharap kalian baik selalu ya. Oh iya, sebentar lagi kita mau ikuti ibadah online. Yuk, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa menerima kembali firman Tuhan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Halo adik-adik kelas 5 siang, gimana keadaan kalian? Ini Kak Ivana, semoga kalian baik-baik saja ya. Dan kakak harap kalian rajin ikut ibadah online ya. Bye. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar kalian? Saya dengan Tante Nini di kelas 4 pagi. Gimana adik-adik, kita harus tetap semangat dan berdoa selalu supaya Tuhan melindungi kita semuanya. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Mirsa Riyadianusi. Saya biasa dipanggil dengan Mirsa. Saya kelas 6B siang. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Hai teman-teman, nama saya Gerard dari kelas 4 pagi. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan beribadah, sudah siap? Yuk sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, kami mengucap syukur Bapa, kalau hari ini Kau berikan kami nafas kehidupan, Kau berikan kami kesempatan untuk dapat beribadah online. Kiranya Kau berkati Bapa teman-teman kami di luar sana supaya dapat beribadah juga seperti kami. Kiranya juga Bapa Kau tolong kami agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, beberapa hari lalu bangsa Indonesia memperingati hari yang spesial. Siapa yang tahu? Betul, Hari Kemerdekaan Indonesia. Dahulu, selama beratus-ratus tahun lamanya, bangsa Indonesia dijajah atau dikuasai oleh negara lain. Tentu itu adalah masa yang sangat sulit bagi bangsa Indonesia. Tapi Tuhan mampu membangkitkan bangsa Indonesia, Tuhan mampu mengangkat segala kesulitan itu, sehingga kita bisa merdeka, dan seperti sekarang ini. Adik-adik, Tuhan pasti juga mampu mengangkat kesulitan yang saat ini bangsa Indonesia sedang alami, yaitu masa pandemi. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan luar biasa. Adik-adik, kalau saat ini kalian bisa mengakses internet dengan baik, ada juga teman-teman di daerah lain yang belum bisa seperti kalian. Ada juga guru-guru yang harus pergi dari satu rumah ke rumah lainnya untuk mengajar, tidak seperti di sini. Kita yakin dan percaya adik-adik bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi bangsa Indonesia.
Memang saat ini adalah masa yang sangat sulit, tapi kita percaya Tuhan mampu mengangkat semua ini. Kita pasti akan merasakan rancangan yang indah nantinya. Dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah memiliki iman percaya, tetap bertekun dalam doa dan pengharapan pada Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Kita mau mengangkat satu pujian, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Nah, adik-adik, baik dalam masa sulit ataupun masa bahagia, kita ingat bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita. Ia menyertai kita, Ia memberkati kita. Kita tidak perlu khawatir adik-adik tentang kapan kesulitan ini akan selesai. Karena semua kesulitan yang kita alami itu sifatnya sementara, itu akan berlalu. Tapi kasih setia Tuhan pada kita itu selamanya. Kita mau angkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Pakai gerakan ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang tokoh Alkitab yang begitu setia pada Tuhan. Siapakah dia? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, udah gak sabar ya dengar ceritanya. Yuk disiapkan Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi langkah hidup kita, juga yang membuat kita berbuah dari hari ke hari. Kita mau angkat satu pujian. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian firman Tuhan. Pakai gerakan ya.
jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali pagi ini untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya sebelum baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, berkat Tuhan pada kami, untuk tubuh yang sehat, untuk kesempatan ini, untuk firman Tuhan yang boleh kami baca bersama-sama. Terima kasih buat semuanya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa membaca firman Tuhan dengan baik, belajar firman Tuhan dengan baik, mengerti yang Tuhan mau dan dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan yang Tuhan mau. Berkati Tante Sinta yang akan membawakan firman Tuhan, juga kami semua yang akan bersama-sama mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita senang hari ini kita bisa sekolah minggu online bareng. Adik-adik selama seminggu ini apa kegiatan adik-adik? Sekolah, oke. Adik-adik ingat hari Senin kemarin kita merayakan apa? Ya betul, Hari Kemerdekaan negara kita Indonesia yang keberapa? Ke-75 ya. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan pada kita. Adik-adik, kalau ingat Hari Kemerdekaan, ingat 17 Agustusan, apa yang adik-adik ingat? Apa? Oh, lomba. Iya, selain lomba apalagi? Iya, upacara. Biasanya kita upacara di mana? Iya, di Istana Negara nih ya, di Istana Negara. Upacara 17 Agustus merayakan kemerdekaan negara kita Indonesia. Biasa kita lakukan di istana, ada di Istana Negara, di samping juga di kantor-kantor pemerintahan, di sekolah, di kampus, di lingkungan RT RW. Nah, tapi yang biasa ditunggu-tunggu juga adalah yang di Istana Negara. 17 Agustus kita upacara. Hanya tahun ini memang agak beda. Tahun ini tidak diikuti oleh banyak orang seperti biasanya. Karena kita masih masa pandemi. Kita harus menjaga protokol kesehatan, kita harus disiplin. Supaya kita bisa segera keluar dari wabah ini. Dan kita bisa beraktivitas kembali. Kita bisa menjadi normal kembali. Ya, sekarang kita harus disiplin, dan kedepannya juga tetap harus disiplin. Adik-adik lihat Istana Negara ini ya, bagus ya, megah, indah, mewah, kuat, kokoh. Adik-adik kalau suruh tinggal di istana mau gak? Mau dong Tante. Iya. Kalau ini apa namanya? Adik-adik tahu? Iya, kemah atau tenda. Bisa buat tinggal juga gak? Hah? Bisa buat tidur? Bisa. Ada orang yang terpaksa tinggal di tenda. Biasanya siapa? Biasanya mungkin ketika dalam pengungsian banjir, atau bencana alam yang lain. Atau bisa juga kita nginep di tenda. Nginep di kemah. Waktu apa? Iya betul, perkemahan pramuka. Kalau adik-adik suruh pilih, tinggal di istana atau di kemah, pilih yang mana? Mungkin? Hah? Apa? Istana. Ya,
Seneng ya kalau adik-adik punya istana ya. Dapat istana baru, mungkin adik-adik kalau lompat-lompat, aduh senang dapat rumah baru, tinggal di sini gitu ya. Tapi hari ini, dalam firman Tuhan yang akan kita baca, ada seorang raja. Dia itu tinggalnya di istana. Raja biasa di istana kan? Tapi ini baru sekali dia tinggal di istana, maksudnya baru gitu. Istananya juga baru jadi. Karena sebelumnya dia dan bangsanya harus mengembara, belum sampai nih ke tanah perjanjian. Mereka biasanya tinggal di kemah. Nah sekarang raja istananya sudah jadi. Terbuat dari kayu aras Libanon. Zaman dulu kan belum ada baja seperti itu ya. Jadi kayu yang sangat bagus. Raja dapat istananya sudah jadi, mau tinggal di istananya, tapi raja ternyata tidak sesenang seperti adik-adik tadi. Raja hatinya belum benar-benar nyaman. Ada yang raja pikirkan. Dapat istana baru, tapi tidak terlalu senang. Kira-kira kenapa ya? Adik-adik bisa nebak gak siapa rajanya? Simpan dalam hati ya. Kita mau sekarang sama-sama baca Alkitabnya dulu. Dari 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Adik siapkan Alkitabnya. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Sudah dapat? 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Kita mau baca bersama-sama. 2 Samuel 7 ayat 1 sampai 17. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku,
dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Ya adik-adik, ternyata siapa rajanya? Raja Daud. Ya, seperti yang kita baca, Raja Daud belum tenang, belum nyaman tinggal di istananya yang baru, istananya yang megah. Karena apa? Karena dia merasa tidak layak. Masa dia tinggal di istana, tapi tabut perjanjian Tuhan yang melambangkan kehadiran, penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel selama ini, diamnya di kemah suci, di kemah yang sederhana, bukan di istana yang megah seperti Daud. Tapi Daud sebelum melakukan sesuatu, dia tanya dulu, dia pengen cari tahu dulu Tuhan maunya apa. Lalu dia membicarakan itu kepada Nabi Nathan. Dan ternyata apa jawaban Tuhan melalui Nabi Nathan? Tuhan tidak ingin Daud yang mendirikan rumah yang bagus untuk tabut perjanjian Tuhan, atau disebut juga sebagai bait Allah, oleh Daud. Tuhan bilang, Daud tidak akan membangun bait Allah itu. Tapi keturunan Daud, anak Daud, yang nantinya akan membangun bait Allah ini. Bagaimana reaksi Daud? Apakah Daud kecewa? Apakah Daud marah? Ternyata tidak adik-adik. Daud adalah hamba yang setia. Dia taat sama Tuhan. Dia menerima keputusan Tuhan. Dan dia percaya sama janji Tuhan. Yang mengatakan bahwa anaknya nanti yang akan membangun bait Allah ini. Dan menjanjikan juga apa? Bahwa tahta kerajaan Daud akan kokoh sampai selama-lamanya. Akan ada keturunan Daud yang akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Apa respon Daud? Kita bisa lihat di selanjutnya. Di 2 Samuel 7 ayat 18 dan seterusnya. Adik-adik baca perikopnya, judulnya Doa Syukur Daud. Jadi, Daud tetap bersyukur atas keputusan Tuhan. Daud memuji Tuhan. Ya, dia masuk ke dalam, dia duduk di hadapan Tuhan, dan dia bilang, siapa aku ini Tuhan? Tuhan udah begitu baik sama aku. Dan dia taat sama Tuhan. Adik-adik, doa syukur Daud ini, selain tertulis di dalam tadi 2 Samuel 7 ayat 18 sampai 29, ternyata tertulis juga dalam kitab 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Adik-adik coba buka ya. 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Nah, tema perikopnya sama ya, doa syukur Daud. Sekarang kita mau membaca bersama-sama dan menghafalkan dari ayat terakhirnya, 1 Tawarikh 17 ayat 27. Sudah dapat? Kita baca dulu sama-sama ya. 1 Tawarikh 17 ayat 27. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini
supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya, 1 Tawarikh 17 ayat 27. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ya, ternyata Daud benar-benar percaya sama janji Tuhan. Daud berpegang sama janji Tuhan, dia tetap bersyukur, dia mau taat. Apa yang Tuhan mau untuk Daud kerjakan? Ya, di firman Tuhan tadi, Tuhan ingin Daud melayani sebagai raja yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin umatnya Israel. Daud itu pertamanya dia kan sebagai gembala. Waktu jadi gembala dia juga melakukan tugasnya sebagai gembala dengan sangat baik. Menjaga domba-domba dengan sangat baik. Waktu dia suruh jadi raja, dia juga jadi raja yang baik, yang taat sama Tuhan memimpin bangsanya. Bahkan sebelumnya dia jadi pemain musik di tempat Raja Saul, dia juga melakukan dengan baik. Ketika dia menjadi prajurit berperang, dia juga lakukan dengan baik. Dan sekarang, waktu dia punya keinginan yang mulia untuk membangun bait Allah, tapi Allah bilang tidak, dia juga tetap setia dan taat. Sehingga dia tetap menjalankan tugasnya sebagai raja dengan baik, dan tidak apa-apa, bukan dia yang bangun bait Allah, dia percaya sama janji Tuhan. Akhirnya kalau kita baca selanjutnya, yang membangun bait Allah adalah, ada yang tahu? Iya betul, Raja Salomo, anaknya Raja Daud ini yang membangun bait Allah. Kita juga mau seperti Daud. Kita mau percaya Tuhan punya panggilan, rencana yang paling baik buat kita. Dan apa yang Tuhan ingin kita lakukan dengan setia. Kita mau taat sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Kalau sekarang kita ini sebagai pelajar, sebagai murid sekolah, walaupun sekarang sekolahnya online, kita tetap mau sekolah dengan baik. Belajar dengan baik. Bukan cuma buat dapat nilai, tapi biar pinter. Nanti bisa jadi, mungkin jadi dokter, mungkin jadi presiden, mungkin jadi gubernur, mungkin jadi pilot, mungkin juga jadi guru, jadi dosen, jadi insinyur yang membangun rumah, banyak lagi. Kalau adik-adik belajar dengan baik sekarang, adik-adik pasti akan berguna juga bagi bangsa Indonesia, seperti Daud berguna bagi bangsa Israel waktu itu. Ya, kita mau belajar setia dan taat seperti Daud. Kita mau bersyukur seperti Tuhan mengasihi Daud dan kerajaannya dan mengokohkannya. Tuhan juga mengasihi kita, keluarga kita, dan juga bangsa kita. Tapi Tante, tadi kan dibilang Tuhan kan tadi janji kalau kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Akan ada anaknya yang akan jadi raja terus. Sekarang kan udah nggak ada kerajaan Israel. Nggak ada juga raja Israel sekarang. Gimana tuh Tante? Gimana? Ya, adik-adik, janji Tuhan tentang kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya, akan ada raja selama-lamanya, adalah janji Tuhan tentang Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia, yang sudah datang ke dunia, sekarang sudah datang ke dunia, waktu zaman Daud belum ya, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan kita, untuk menjadi raja kita. Kalau Daud waktu itu jadi raja, berperang, melawan bangsa-bangsa di sekeliling yang memusuhi dia.
Tapi Tuhan Yesus melawan dosa. Tuhan Yesus menolong kita menang dari dosa. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Dan Tuhan Yesus bukan hanya mati di kayu salib, Tuhan Yesus juga telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Kita menjadi warga kerajaan Allah. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, Raja yang memerintah selama-lamanya. Kerajaannya adalah kerajaan surga. Dan kita yang percaya, kita yang diselamatkan dari dosa, kita menjadi warga kerajaan Allah. Janji Tuhan setia, pasti terjadi. Kita bersyukur bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang selalu menjaga kita, memelihara kita, dan memberkati kita. Seperti Daud bisa berguna untuk bangsanya, adik-adik juga bisa berguna untuk bangsa Indonesia. Tunggu nanti ya Tante. Tunggu aku udah jadi pilot, udah jadi guru, udah jadi dokter. Gitu? Tidak ya. Adik-adik bisa berguna untuk bangsa Indonesia dari sekarang. Kok bisa? Iya. Sebagai murid, kita belajar yang baik. Sebagai anak, kita mau taat sama papa mama, pasti kita akan jadi pribadi yang hebat. Terus kita juga jaga kesehatan kita. Setiap hari, bangun pagi, mandi ya. Walaupun nggak harus berangkat sekolah online tetap harus mandi. Harus bersih, makan minum yang baik, ikuti protokol kesehatan, adik-adik akan punya tubuh yang sehat. Dan juga iman yang teguh, berdoa baca Alkitab setiap hari. Terus, apa hubungannya sama bangsa Indonesia? Adik-adik akan menjadi anak Indonesia yang hebat, dan bukan cuma itu. Seperti Daud, adik-adik juga bisa berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita bersyukur Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi bangsa kita, dan Tuhan juga memberkati bangsa kita. Jadi setiap hari adik-adik juga bisa berdoa untuk Indonesia. Dan biarlah Tuhan berkati, kita bisa segera keluar dari masalah pandemi yang sedang dihadapi saat ini. Bukan saja oleh bangsa kita, tapi oleh bangsa-bangsa di dunia lainnya. Kita percaya Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita. Mau ya adik-adik? Oke, kita mau pegang janji Tuhan, kita mau setia sama Tuhan dan taat sama Tuhan, dan kita mau bersyukur karena Tuhan memberkati keluarga kita dan bangsa kita. Sampai sini firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat berkat Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. Tuhan juga mengasihi bangsa kami yang sudah boleh merdeka 75 tahun. Tuhan berkatilah supaya pemerintahan bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dipimpin oleh Tuhan, dan bangsa ini boleh keluar dari pandemi dan bisa beraktivitas kembali dengan baik, dan semua kehidupan, semua kegiatan bisa berjalan dengan baik dengan pertolongan dari Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga jajaran menteri dan seluruh aparat pemerintahan, juga untuk sektor swasta, dan juga untuk setiap keluarga, gereja, dan anak-anak Tuhan. Kami semua masyarakat bisa bersatu padu, bisa disiplin, bisa menang dari pandemi ini. Tolong kami juga sebagai anak-anak untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik,
yang setia pada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bangga menjadi anak Indonesia. Oke? Kita mau aktivitasnya sekarang ya. Siap-siap ya. Tuhan Yesus berkati. Adik-adik, mama papa, mulai kebaktian online hari ini, adik-adik akan mengumpulkan uang persembahan. Nah, itu seperti yang difirmankan di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik miliki, itu semua adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus memberikan sebagian pemberian Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik bisa membuat celengan. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan persembahan setiap ibadah online dan memasukkan persembahan kalian di dalam celengan tersebut. Nah, setelah kita bisa bertemu kembali di kebaktian onsite, kalian bisa mengumpulkan celengan tersebut kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara membuat celengan tersebut. Untuk membuat celengan, kalian perlu siapkan barang-barang yang ada di rumah kalian yang berbentuk tabung ataupun box. Sebagai contoh, kaleng bekas biskuit, kardus bekas biskuit, atau barang lain. Tabung plastik bekas makanan, juga kotak bekas makanan. Untuk yang berbentuk box, cukup dibuka di bagian ujung, lalu sisakan hanya satu tutup saja. Lalu pada ujung dibuat lubang untuk tempat memasukkan uang. Lalu ditutup dengan isolasi. Setelah itu, bagian yang ada gambarnya kalian bisa tutup dengan kertas polos. Untuk yang berbentuk tabung, adik-adik siapkan satu lembar kertas, bisa kertas HVS atau kalau ada buffalo yang agak tebal lebih bagus. Adik-adik beri tanda sebesar bagian bawah dari tabung ini, sehingga didapatkan lingkaran di atas kertas putih. Adik-adik gunting di bagian luar dari lingkaran untuk nanti bisa ditekuk. Seperti ini. Lalu buat lubang di atas lingkaran ini. Di bagian tengah kira-kira
panjang 5 cm, lebar 1,5 cm. Lalu lubangi pada bagian kotak ini. Kemudian, kertas yang berlubang ini ditempelkan di atas kaleng. Lalu, bagian yang sudah digunting bisa dilipat ke bawah. Lalu, rekatkan dengan isolasi. Terus, sampai semuanya menempel. Jadi celengan kita, adik-adik bisa tutup bagian yang luar dengan kertas polos. Setelah dibungkus dengan kertas polos, kalian bisa hias dengan hiasan yang kalian punya di rumah, atau diwarnai dan diberi gambar. Contohnya seperti ini. Ini celengan yang sudah jadi dari kaleng biskuit. Kalian bisa tuliskan ayat hafalan tentang memberi persembahan. Yang ini adalah celengan dari wadah kue plastik. Tuliskan ayat hafalan. Setelah jadi, simpan baik-baik celengan kalian. Jangan lupa setiap hari Minggu diisi dengan uang persembahan. Selamat memberikan persembahan. Nah, mudah kan caranya untuk membuat celengan? Nah, selamat membuat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Kalian semuanya sudah mendengar firman Tuhan dari Tante Sinta ya? Nah, sekarang Tante Ivi mau ajak kalian untuk membuat aktivitas. Lihat di belakang Tante Ivi, ada bendera merah putih, ada hati merah putih. Ya, kita masih dalam suasana memperingati kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus yang lalu ya. Hari ini, Tante Ivi mau ajak kalian untuk membuat sebuah karya yang isinya adalah ayat hafalan kita dan sebuah doa untuk keluarga dan bangsa kita Indonesia. Kalian bisa lihat lagi Alkitabnya ya. Ayat hafalan kita dari 1 Tawari pasal 17 ayat 27. 1 Tawari pasal 17 ayat 27. Isinya begini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini adalah doa syukur dari Raja Daud yang merupakan doa kita juga untuk keluarga dan bangsa kita. Karena itu kita mau menuliskannya dalam sebuah kertas, lalu nanti dihiasi dengan nuansa merah putih. Hasilnya nanti akan seperti ini, adik-adik semua. Atau seperti ini. Tapi ingat, ini hanya contoh. Jadi kalian bisa berkreasi sebebas mungkin, sesuka kalian, asalkan ada isi ayat hafalan dan doa kalian untuk keluarga dan bangsa Indonesia ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat video bagaimana cara membuat aktivitas kita hari ini. Yuk kita lihat. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat aktivitas hari ini adalah kertas,
lalu alat tulis seperti pensil, ballpoint, penghapus, penggaris, dan alat untuk mewarnai seperti spidol, krayon, atau pensil warna. Kalian juga akan memerlukan Alkitab untuk menemukan ayat hafalannya. Kalau sudah siap dengan alat-alatnya, silakan adik-adik tuliskan ayat hafalannya dan tuliskan juga sebuah doa untuk keluarga dan bangsa Indonesia. Setelah itu, hiasilah karyamu dengan nuansa merah putih. Bisa bendera, bisa hati, bintang, atau apapun juga yang adik-adik inginkan. Selamat berkreasi ya! Bagaimana? Sudah jelas ya cara membuat aktivitasnya? Nah, silahkan adik-adik semuanya berkreasi sesudah ibadah online ini selesai. Nanti kalau sudah jadi, adik-adik boleh berfoto bersama dengan hasil kreasinya, lalu dikirimkan ke wali kelas adik-adik masing-masing. Setelah itu, hasil kreasinya ini jangan dibuang, tapi ditempel di kamar adik-adik masing-masing. Supaya apa ya? Ya, supaya kita selalu diingatkan untuk bersyukur dan mendoakan keluarga dan bangsa kita Indonesia. Oke? Adik-adik tetap semangat. Sekarang Tante mau kembalikan ke Kadera untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya aktivitasnya dikerjakan. Nah adik-adik, tadi kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nathan dan Daud. Walaupun permintaan Daud tadi ditolak oleh Tuhan, tapi Daud tetap setia pada Allah, dia tetap taat pada Allah. Dan ternyata Tuhan punya janji yang indah, yaitu bait Allah tetap didirikan oleh keturunan Daud. Dan juga keturunan Daud nantinya adalah raja di atas segala raja. Dia adalah raja selama-lamanya. Siapakah dia? Betul, Tuhan Yesus, Tuhan kita. Adik-adik, kita belajar banyak dari Daud, bahwa walaupun permintaan kita ditolak oleh Tuhan, walaupun kita mengalami masa yang sulit, tapi kita harus tetap setia pada Tuhan, tetap taat. Karena Tuhan pasti sudah menyiapkan rencana yang indah, Dia punya kado buat kita, Dia punya janji yang indah, lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. Kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar Bapa dari Daud, supaya kami tetap setia dalam masa sulit sekalipun. Kiranya Engkau berkati Bapa, agar firman yang telah kami dengarkan hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Bapa, terima kasih. Sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah, kakak punya pengumuman nih untuk mama papa kalian. Mama, papa, Komisi Anak GKI Gading Serpong akan mengadakan seminar parenting secara online pada tanggal 29 Agustus 2020 jam 10 sampai jam 12.30 siang. Mama papa, kita akan belajar dengan tema orang tua sebagai rekan sekerja Allah, di mana kita diingatkan bahwa penanggung jawab pendidikan iman anak adalah orang tua, dan kita belajar menjadi role model yang baik bagi anak-anak.
Seminar ini akan dibawakan oleh Ibu Melani Barlian. Jangan sampai ketinggalan ya Mama Papa, karena ini sangat baik untuk kita. Mama Papa bisa mendaftar di link atau barcode di bawah ini. Oke adik-adik, kita mulai ibadahnya. Ingat, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!